Baik, kali ini kita akan pelajari tentang materi dinamika perubahan hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Pengertian hidrosfer tersebut adalah hidrosfer dapat dibagi menjadi dua kata, hidros dan sfer. Air yang ada di bumi dapat berupa air sungai, uap air udara, lautan, danau, dan air tanah. Nah, jadi siklus hidrologi tersebut pada mulanya air yang berasal dari air laut, air danau, dan air sungai akan mengalami penguapan yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. Nah, tapi di sini ada unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi tersebut, yakni yang pertama evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, intersepsi, kemudian ada preseptasi dan run-up infiltrasi. Nah, evaporasi tersebut memiliki arti penguapan langsung dari tubuh air, sedangkan penguapan yang berasal dari dalam tumbuhan disebut dengan transpirasi. Jika penguapan tersebut dari permukaan air bersama-sama dengan penguapan dari tumbuh-tumbuhan disebut dengan evapotranspirasi. Seperti yang terjadi pada tanaman padi yang digenangi air di sawah, itu disebut dengan evapotranspirasi. Adapun penguapan air dari dalam dedaunan dan batang pohon yang basah itu disebut dengan intersepsi. Nah, uap air hasil evaporasi, transpirasi, kemudian ada evapotranspirasi dan intersepsi tersebut baik dari lautan maupun daratan bergerak ke atmosfer yang nantinya kemudian akan menjadi awan. Nah, akibat proses tersebut, angin yang berhembus, awan akan dibawa ke puncak-puncak pegunungan. Awan tersebut akan mengalami proses yang disebut dengan kondensasi, yaitu perubahan wujud dari bentuk uap air menjadi titik-titik air. Nah, kemudian sebagian ada awan yang sebelumnya sampai di daerah pegunungan sudah diturunkan sebagai hujan lautan, dan sebagian lainnya diturunkan di daerah pegunungan baik dalam wujud air ataupun salju. Hujan dalam istilah hidrologi disebut dengan presipitasi. Presipitasi tersebut yakni segala bentuk curahan hujan dari atmosfer yang jatuh ke bumi, baik dalam bentuk tetes air, es, ataupun salju. Air yang sampai ke permukaan tanah ada yang menjadi aliran permukaan melalui sungai ataupun anak sungai. Nah, aliran tersebut disebut juga dengan kata run up. Sebagai lagi ada air yang meresap ke tanah yang disebut dengan infiltrasi. Air tanah akan terus bergerak menuju lereng yang lebih rendah jika aliran air tanah muncul atau keluar akan menjadi mata air. Siklus hidrologi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yakni siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek tersebut adalah siklus yang terjadi dari penguapan air laut, terus terjadi kondensasi menjadi awan, dan akhirnya menjadi hujan yang jatuh di lautan. Sedangkan siklus sedang yakni siklus yang terjadi dari penguapan air laut terus menjadi kondensasi, menjadi awan dan terbawa oleh angin sampai ke daratan dan akhirnya jatuh di permukaan bumi yang pada akhirnya dialirkan melalui sungai ke lautan kembali. Siklus panjang tersebut adalah siklus yang terjadi dari penguapan air laut terus terjadi kondensasi menjadi awan dan terbawa ke daratan. Nah, kemudian setelah terjadi hujan baik berupa air ataupun es atau salju ke permukaan tanah, nantinya akan menjadi air permukaan dan ada yang kemudian diserap menjadi air tanah. Nah, pada akhirnya air yang dari permukaan tersebut akan dialirkan ke lautan melalui sungai. Begitu juga dengan air tanah yang pada akhirnya menuju ke lautan. Nah, baik, terima kasih. Sampai di sini mungkin pertemuan kita mengenai tentang materi siklus hidrologi. Mungkin mudah-mudahan materi apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan siklus hidrologi tersebut bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.